Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengaruh ajaran Syiah terhadap tradisi keilmuan di Aceh. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang suatu hal yang sangat menarik. Mau tahu apa itu? Tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang sejarah singkat masuknya Syiah ke Indonesia. Menurut Ali Hashimi, Syiah masuk ke Aceh sejak tahun 173 Hijriah atau bertepatan pada tahun 800 Masehi. Kedatangan aliran ini dibawa oleh 100 orang pedagang berbangsa Arab, Persia, dan India yang masuk ke Bandar Perlak menggunakan kapal dagang dari Teluk Kambe, Gua Jarat di bawah nakoda Khalifah. Mereka merupakan orang-orang Syiah yang ditindas di negeri asalnya. Para pedagang ini disebut sebagai pembawa misi Islam. Itu berhasil membawa pengaruh bagi warga Perlak hanya dalam kurun waktu 40 tahun, yaitu dari tanggal 1 Muharram tahun 225 Hijriah berdirilah Kerajaan Islam Perlak. Rajanya kala itu adalah Sultan Said Maulana Abdul Aziz Syah, turunan Arab Quraisy. Dia adalah seorang penganut Syiah. Syiah kemudian menyebarkan pengaruhnya ke Kerajaan Islam Samudra Pasai yang semula didirikan oleh tokoh aliran Ahlussunnah Marah Giri pada tahun 433 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1042 Masehi. Ahlussunnah atau Sunni merupakan aliran yang berebut pengaruh dengan Syiah. Namun Syiah akhirnya diterima di Samudra Pasai pada masa pemerintahan Ratu Nirasyah Rawangsa Kaidiyu dari tahun 1400 sampai 1428 Masehi. Pada masa itu seorang tokoh Syiah diangkat sebagai Perdana Menteri, yakni Arya Bakoi dengan gelar Maharaja Ahmad Permala. Di masa itu menurut Profesor Ahmad Hashimi, tokoh besar Syiah Syekh Abdul Jalil yang pengembang mistik wujudiyah berangkat ke tanah Jawa. Di daerah Jawa dia dikenal sebagai Syekh Siti Jenar. Aliran Syiah terus berkembang hingga munculnya Kerajaan Aceh Darussalam pada tanggal 12 Zulkaidah tahun 916 Hijriah atau bertepatan tahun 1511 Masehi. Walaupun tak bisa mempengaruhi pimpinan kerajaan itu, Syiah diterima ajarannya oleh masyarakat. Mereka tetap berebut pengaruh dengan aliran Ahlussunnah. Salah satu tokoh Syiah dari Mekah yang pernah datang ke Aceh Darussalam adalah Syekh Abdul Qadir Ibnu Hajar. Ajaran tarikatnya Wujudiyah dan Ayanus Sabita diterima oleh tokoh Syiah Syekh Hamzah Bamsuri dan Syekh Samsudin Sumatrani serta pengikutnya. Mereka inilah tokoh-tokoh besar Syiah yang dikenal di Aceh. Sejalan dengan itu, Jalaluddin Rahmat berpendapat bahwa Islam yang pertama datang ke Indonesia adalah Islam Syiah. Pasalnya, Imam Ahmad Muhajir yang merupakan nenek moyang dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dan para penyiar Islam di Indonesia adalah penganut Syiah. Ahmad Muhajir adalah keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib yang tinggal di Hadramaut. Sedangkan Hadramaut menurut Munjid edisi lama adalah tempat komunitas Syiah yang bertakiyah bermadzhab Syafi'i. Mengenai masalah keberadaan Syiah dan kedatangan Syiah, Jalaluddin Rahmat membagikan babakan penyebaran Syiah di Indonesia menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang sebelum peristiwa Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Di Indonesia telah ada komunitas Syiah, baik itu Syiah Imamiyah, Jaidiyah maupun Ismailiyah. Akan tetapi pada waktu itu Syiah sangat eksklusif. Mereka tidak mempunyai semangat misionis atau menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Mereka menyimpan pahamnya sendiri sebagai keyakinannya. Contohnya ialah Umar Sahab. Setelah revolusi Islam Iran, masuklah Syiah gelombang kedua. Gelombang kedua ini ditandai dengan sifatnya yang intelektual dan orang-orang yang simpati terhadap Syiah. Kebanyakan berasal dari perguruan tinggi. Kebanyakan di antara mereka juga termasuk kepada ajaran Syiah sebagai alternatif terhadap pemikiran-pemikiran Islam yang sudah ada.
Ketika itu kebanyakan orang tertarik kepada teori kritis, tertarik kepada kelompok neo-Marxian. Kemudian yang lain menemukan pemikir-pemikir Syiah, semisal Ari Syariati, Murtada Mutahari, Said Muhammad Hussein Al-Tabatabai, sampai pada Mullah Sadra juga Said Hussein Nasr. Gelombang kedua ini bersifat murni intelektual dan lebih mengarah ke filosofis, dan pada akhirnya juga memasuki bidang akidah dan fikih Syiah. Perlu diketahui di sini teman-teman sekalian, termasuk dalam gelombang ini adalah Jalaluddin Rahmat itu sendiri. Meskipun ia enggan menyebut dirinya secara terang-terangan. Kemudian jika ketertarikan pada pemikiran Syiah menyebabkan seseorang masuk pada gelombang yang dimaksud Jalaluddin Rahmat, maka Muhammad Amin Rais yang tertarik dengan pemikiran Ali Syariati dan revolusi Islam Iran sebagai model alternatif juga dapat dikategorikan dalam kelompok ini. Namun pada perbedaannya, dua tokoh yang disebut terakhir di sini tidak menyebut dirinya sebagai pengikut mazhab Syiah dan tetap pada kesunniannya. Kemudian gelombang ketiga adalah alumni-alumni dari sebuah kota yang dianggap suci oleh kaum Syiah. Kota ini merupakan pusat pengkajian Islam yang terkenal. Orientasi gelombang ini adalah sangat fikih, yaitu fikih original. Ketika mereka datang ke Indonesia, mulailah mereka menyebarkan Syiah pada tataran fikih dan membentuk pengajian Syiah di berbagai tempat. Syiah gelombang ini juga ditandai dengan semangat misioner yang sangat tinggi. Mereka pulang dengan romantisme, lulusan-lulusan muda berpendidikan yang mereka tempuh di Iran sangat bercorak pada fikih dan dimensi intelektual mereka sangat rendah. Selanjutnya ketiga gelombang yang digambarkan oleh Jalaluddin Rahmat kemudian membentuk sebuah organisasi resmi yang secara jelas menampakkan warna Syiahnya, yaitu Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI. Ketua Dewan Suranya adalah Jalaluddin Rahmat itu sendiri, dan Ketua Tahfidiyah yaitu harian adalah Dr. Dimitri Mahayana. Organisasi ini berdiri secara resmi pada tahun 1991 dan merupakan organisasi pertama yang bercorak Syiah dan muncul sebagai konsekuensi logis dari perpaduan dan kristalisasi dari ketiga gelombang tersebut. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.